Dan gak lama kemudian, yang lain ini istirahat, Galuh itu tiba-tiba ngelihat ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini pakai topi caping. Beliau ini gendong sesuatu, kayak seolah-olah ibu-ibu ini baru turun dari kebun gitu. Jadi beliau ini turun seperti biasa, melewati rombongan Galuh dan teman-teman. Nah, karena masih penasaran dengan ibu-ibu ini yang sedang turun ke bawah, Galuh pun mengarahkan senternya. Dan ternyata ketika senternya diarahkan ke arah ibu-ibu yang baru turun itu, tidak ada apapun yang dilihat oleh Galuh. Nah, begitu senter ini diarahkan ke titik lokasi lain, Galuh ini ngelihat lagi, topi caping tadi kayak berjalan sendiri. Jadi seolah-olah seperti melayang. Dengan situasi dan konflik seperti itu, dia ini keluar dan lari ke atas entah kemana. Nah, teman-temannya juga bingung, itu kenapa? Kok Aang lari ke atas? Yos lah, biarin itu, asu ancan, bikin masalah aja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi cerita kali ini dikirim oleh rencang kita yang bernama Galuh Nugraha. Jadi untuk nama panggilan selanjutnya kita akan menyebut dengan nama Galuh. Jadi Galuh ini domisilinya ada di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dia tinggal di satu kecamatan yang ada di Banjarnegara. Dan profesi dari Galuh ini adalah seorang guru SMA. Dan pada waktu itu Galuh ini cerita bahwa dia ini sama sekali tidak pernah naik gunung. Begitu pula dengan teman-temannya. Jadi entah gimana ceritanya, karena cuma berawal dari obrolan-obrolan kecil, Galuh dan teman-teman ini, kemudian mereka ini nekat untuk naik gunung. Padahal sebelum-sebelumnya, mereka ini belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi di tahun 2006 itu adalah kali pertama mereka, pengalaman pertama mereka ini naik gunung. Jadi ada beberapa cerita rencang semua di dalam kisah ini yang memang ya agak terkesan konyol gitu. Akan tetapi kami ini salut dengan Galuh dan teman-teman yang sudah berani jujur menceritakan hal ini. Mereka berbicara dengan jujur bahwa mereka sama sekali tidak paham dengan hal pendakian. Sampai penyebutan-penyebutan tentang alat-alat gunung, alat-alat pendakian mereka pun tidak tahu pada waktu itu. Tapi di kisah ini, di cerita ini, mereka ini jujur. Artinya seperti ini. Bahwasanya cerita ini nantinya Mas Galuh dan teman-teman, juga kami, saya dan tim saya ini mengharapkan kisah yang ada ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi semua orang yang menonton tayangan kali ini. Jadi seringkali memang ketika saya dan teman-teman saya naik gunung pun, kami sering bertemu dengan beberapa pendaki yang ya bisa dikatakan dari sisi perlengkapan atau dari sisi persiapan mereka ini belum mumpuni, malah tidak mumpuni sama sekali. Nah, di sini kami ini bukan meremehkan, bukan bermaksud meremehkan, tidak meremehkan, artinya dari sini justru kami ini memandang ketika para pendaki yang tidak siap dalam sisi perlengkapan atau apapun itulah, ini nantinya mereka akan kesulitan, akan bikin susah dirinya sendiri ketika di atas gunung. Jadi ketika naik gunung memang harus sedetail mungkin. Jadi video-video saya sebelumnya pun saya sering bahas, kalau naik gunung ya harus dipersiapkan secara matang gitu. Jadi seperti manajemen waktu, manajemen logistik, semuanya itu memang harus dipersiapkan secara detail. Nah,
inilah yang terjadi pada Galuh dan teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Prau di tahun 2006 itu. Jadi pada awalnya Galuh ini mengakui bahwa ada obrolan-obrolan dari beberapa teman dari Galuh ini yang bilang kalau ya Gunung Prau ini tidak seberapa tinggi gitulah, tidak terlalu tinggi. Jadi dari situlah Galuh dan teman-teman ini pun mengakui kalau pada waktu itu di tahun 2006 mereka ini punya pandangan yang bisa dikatakan ya agak meremehkan gunung gitu, terutama Gunung Prau itu yang mereka naiki. Padahal bagaimanapun juga rencang semua, yang namanya gunung itu ya tetaplah gunung. Di sana kita akan memasuki alam bebas, di sana kita mulai masuki kawasan hutan, alam yang masih liar, dan cuacanya ketika di gunung ini kan tidak tentu. Tiba-tiba bisa turun hujan yang sangat deras, bisa tiba-tiba terjadi badai. Nah, fisik kita juga diuji ketika di sana. Tidak cuma fisik, mental juga diuji. Jadi apapun lah penyebutan-penyebutan tentang itu, intinya di sana gini kita akan diuji secara fisik maupun mentalitas. Jadi segala persiapan ketika mendaki gunung, sekali lagi saya ini terutama tekankan kepada rencang semua, itu penting sekali, benar-benar dipersiapkan. Jadi jangan anggap enteng kalau mau naik gunung. Terutama untuk para rencang semua ataupun teman-teman yang menonton tayangan ini, bisa dikatakan baru mau akan melakukan aktivitas naik gunung, atau bisa dikatakan pendaki pemula gitulah. Harus benar-benar belajar dari teman-teman yang sudah biasa naik gunung, ataupun minta didampingi porter gitu, nyewa porter gitu, terjangkau, tidak mahal gitu. Yang paling penting dalam prioritas naik gunung ini kan adalah safety, keselamatan. Nah, kita masuk ke ceritanya. Jadi kisah kali ini bercerita tentang Galuh dan teman-temannya. Waktu itu Galuh ini masih ingat di sekolahnya ini sedang liburan. Jadi ada liburan sekolah gitu. Dan otomatis kan Galuh ini yang profesinya sebagai guru di sekolah itu, dia juga ikut libur gitu. Nah, pada saat libur inilah Galuh ini seringkali datang ke warung kopi. Dia nongkrong bersama teman-temannya ketika malam hari ini tiba. Dan warung kopi ini ada di satu desa. Nah, waktu itu ada satu temannya namanya Awit. Jadi Awit ini ketemu Galuh di sana, di warung kopi itu. Nah, Galuh ini masih ingat pada saat itu curah hujan ini sedang tinggi-tingginya. Jadi sedang musim hujan gitulah. Nah, pada waktu mereka berdua ngopi, si Galuh sama Awit, kondisinya juga hujan deras waktu itu. Nah, di situ mereka menghangatkan tubuh dengan obrolan-obrolan ringan dan secangkir kopi hangat. Ada satu obrolan dari Awit, teman dari Galuh itu. Awit ini sempat bilang ke Galuh, "Loh, ini gimana loh kalau liburan ini kita isi dengan naik gunung aja. Kita bikinlah kegiatan naik gunung." Nah, pada waktu itu Galuh ini sempat bilang ke Awit, "Ya enggak lah, konyol kan aku enggak pernah naik gunung. Lagian kamu juga enggak pernah naik gunung kan?" Nah, Awit ini menjawab si Galuh ini, meyakinkan lagi, "Udah enggak apa-apa. Justru ini tantangannya. Justru kita ini yang enggak pernah naik gunung, belum pernah naik gunung, ya supaya tahu rasanya naik gunung ini gimana, tantangannya di gunung ini apa aja." Nah, di situ Galuh ini bilang sekali lagi, enggak, aku enggak mau lah. Terus kalau nanti ada apa-apa di sana, di atas itu kita mau gimana, Wit? Ya enggak apa-apa lah. Kan keren, kayak di film-film. Nanti kalau ada teman kita yang hilang, kita bisa cari teman kita. Jadi keseruannya ini kayak bener-bener di film gitu loh. Nanti ya kita siapa tahu bisa ketemu setan. Jadi gini. Si Awit ini sambil cengengesan. Nah, di situ Galuh ini bilang lagi, "Kamu kalau ngomong ini aneh-aneh aja. Wong kita ndak pernah naik gunung, kamu bilang kalau ada teman yang hilang. Kamu itu gimana, Wit? Kalau ada teman yang hilang beneran itu, kamu mau gimana?" Nah, terus Awit ini bilang, "Udahlah loh, ndak usah serius-serius. Aku tadi cuma bercanda ngomong kayak gitu. Kamu tahu loh, itu yang di film-film semuanya itu bohong. Cerita horor, cerita temennya hilang itu semua bohong. Kamu ndak usah percaya. Wong Gunung Prau ini juga ndak seberapa tinggi. Toh Gunung Prau juga dekat dengan rumah kita. Nah, aku juga kebetulan ada saudara rumahnya di Wonosobo. Nanti kita bisa ke Wonosobo dulu, kita mampir ke rumah saudaraku, terus baru nanti kita naik ke Gunung Prau." Nah, kemudian Galuh ini bilang, "Lah peralatannya ini terus gimana?" Jadi mereka ini jujur rencang semua di sini kalau mereka itu sama sekali tidak tahu tentang ya alat-alat gunung, tentang ilmu pendakian gunung.
Jadi istilah-istilah gunung ini mereka tidak tahu. Contohnya gini, seperti carrier gitu, tas, ya kan, sepatu hiking, lalu seperti trekking pole itu tongkat. Pokoknya semua penyebutan atau istilah gunung ini mereka tidak tahu sama sekali. Yang mereka tahu waktu itu, Galuh ini mengakui cuma tenda gitu. Nah, akhirnya di situ Awit ini bilang, karena tadi Galuh ini kan tanya nanti peralatannya gimana, Awit ini bilang menjawab, yowis nah nanti gampang masalah tenda aku tak sewakan. Pokoknya kamu siap aja, besok sore kita berangkat. Terus nanti kita berangkat ini sama siapa lagi? Masa cuma kita berdua? Yaudah lah, nanti kita ajak teman-teman yang lain, kan masih ada si Aang, ada Tejo, ada Faruk. Kita ajak mereka. Ini beneran mau naik? Yowis lah, besok naik, besok sore. Apa ndak terlalu mendadak, Wit? Ndak kesusu gitu? Ndak lah, masih besok sore kok. Nanti ini pagi-pagi tak sewain tenda. Udah kamu tenang aja. Yang penting kamu siap badan aja. Besok kamu tak jemput ke rumah. Nah, di keesokan harinya, Awit ini bener jemput si Galuh. Karena rumah mereka berdua ini memang deket banget di satu desa. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Dan yang waktu itu Galuh ini ingat, dan Galuh ini lihatlah tepatnya, Awit ini cuma bawa satu tenda. Tapi sama sekali mereka ini tidak tahu bahwa tenda ini harus ada alasnya gitu loh. Seperti matras atau mungkin minimal tikar gitulah. Biar tenda ini hangat nantinya. Jadi waktu itu Awit ini cuma bawa tenda aja satu. Artinya Awit ini cuma sewa tenda, jadi tidak sewa apapun selain tenda itu. Nah, waktu itu Galuh sendiri ini bawa tasnya ini seperti depak, tas kecil aja. Dia pakai jaket, karena dia sadar ini musim hujan. Dia juga bawa satu senter, dan dia bawa beberapa snack dan satu botol air minum. Jadi perlengkapannya ini benar-benar bisa dikatakan sangat minim rencang semua. Dan mereka ini mengakui waktu itu cuma pakai celana jeans. Jadi celana jeans biasa aja. Kayak seperti mereka ini mau menuju ke satu objek wisata, tempat wisata. Jadi sama sekali bukan berdandan seperti layaknya seorang pendaki gitulah. Karena sekali lagi mereka ini tidak paham tentang pendakian, dan ini adalah pertama kalinya mereka ini naik gunung. Nah, setelah itu sekitaran habis asar jam 4 sore mereka pun berangkat menuju ke Wonosobo. Sebelumnya mereka menjemput teman-teman yang lain dulu, 3 teman mereka. Jadi total ini berangkat 5 orang. Mereka berangkat naik sepeda motor. Mereka jalan dan menuju ke Wonosobo terlebih dahulu. Nah, ketika dalam perjalanan itu, mulailah hujan ini turun dengan sangat deras. Mereka berhenti, mereka pakai jas hujan. Setelahnya mereka ini memutuskan untuk tetap jalan di bawah guyuran hujan itu. Dan sampai di satu pertengahan jalan, tiba-tiba sepeda motor dari Galuh ini banyak bocor di tengah hujan itu. Nah, mau tidak mau akhirnya mereka semua pun berhenti dan mereka ini istirahat di sana. Dan ketika ban motor ini ditambal, mereka nunggu sampai jam 6 sore. Jadi suasana ini mulai gelap dan barulah sepeda motor ini selesai ditambal. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan kondisinya suasana hujan ini masih benar-benar deras. Jadi hujan ini terus mengguyur gitu loh di sepanjang perjalanan mereka berlima. Nah, begitu mereka ini jalan memasuki area yang sudah bisa dikatakan mereka ini sudah berada di area yang tinggi, di ketinggian. Mereka berlima ini sebenarnya tahu bahwa ini sudah dekat dengan Gunung Prau. Tapi mereka tidak tahu mereka ini harus kemana gitu loh. Nah, sekali lagi ada omongan dari Awit. Kalau kita ini tidak tahu jalan, ini nanti kita gimana? Nah, di situ Faruk ini yang menjawab, gampang lah, kita lihat Google Map. Nah, pada saat mereka ini mau buka Google Map, mereka ini kan nyari dulu tempat untuk berteduh. Karena tidak mungkin mereka ini buka HP gitu di bawah guyuran hujan gitu kan, bisa rusak. Mereka cari tempat berteduh ini sama sekali tidak ada. Jadi benar-benar kondisinya sudah di ketinggian, sudah di kaki gunung, dan itu jarang sekali ada rumah-rumah. Nah, akhirnya mereka ini tidak jadi buka Google Map. Udahlah, kita nanti tanya-tanya warga aja, kata si Awit lagi. Akhirnya mereka tetap melanjutkan perjalanan gitu kan, sambil nampak ini bingung, noleh ke kanan, noleh ke kiri. Nah, sampai pada akhirnya mereka pun berhenti di satu titik lokasi. Nah, di lokasi itu nampak ada beberapa orang yang lagi duduk-duduk. Mereka pun mulai tanya gitu kan. Di situ ada bapak-bapak. Pak, oh iya mas, saya ini mau naik gunung pak. Loh, lah gunung mana?
di sini ya gunung. Itu loh Pak, Gunung Prau. Oh, Gunung Prau itu di sana. Oh ya sudah Pak, terima kasih. Iya, jalan lagi aja ke sana udah. Nah, akhirnya mereka ini jalan lagi dengan kondisinya ini masih hujan deras. Sementara ketika mereka jalan, mereka naik motor itu, mereka juga sambil bertanya-tanya gitu kan, sambil ribut sendiri, ini harus kemana lagi, harus kemana lagi. Kan harusnya ada satu tempat, kata si Awit ini. Misalnya pos atau apalah, mereka nggak tahu istilah-istilah gunung itu. Jadi mereka benar-benar kebingungan. Lalu begitu mereka jalan lagi, ada satu tempat di mana di situ nampak ada orang yang lagi duduk, bapak-bapak lagi. Mereka pun berhenti di situ, tanya lagi, Pak, kami ini mau ke Gunung Prau Pak. Oh, mau ke Gunung Prau Mas? Iya Pak. Ya naik aja ke atas. Sudah benar ini jalannya. Kalian naik terus ke atas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Jadi total pengakuan dari Galuh ini mereka tanya sampai 5 kali pada waktu itu. Nah, mereka ini naik, sempat turun lagi, naik lagi, turun lagi karena saking kebingungannya mereka. Sampai kemudian di tengah jalan itu ada satu sepeda motor. Jadi yang menaiki sepeda motor itu adalah satu laki-laki dengan posisi ini masih hujan deras gitu. Mungkin sosok laki-laki ini lihat mereka ini nampak kebingungan gitu loh. Akhirnya laki-laki ini pun berhenti dan tanya dengan mereka semua berlima itu, Masnya mau kemana Mas? Kok kayak bingung gitu? Oh iya Mas, kami mau ke Gunung Prau ini Mas. Jalannya sebenarnya yang mana ya Mas? Oh itu Mas udah naik aja, udah deket. Nanti Masnya ini lewat ada plang di situ, titik pendakian Patak Banteng gitu. Masnya nanti ke sana aja. Jadi mereka ini akan naik Gunung Prau via jalur Patak Banteng. Nah, setelah diberitahu oleh mas-mas itu, mereka pun mengucapkan terima kasih dan langsung melanjutkan perjalanan. Jadi selama menuju ke plang itu, titik pendakian itu, hujan itu terus turun. Dan begitu mereka sampai di titik yang dibilang sama mas-masnya tadi, mereka berlima itu kayak orang apa ya? Kayak orang kekok gitu. Kekok gitulah, canggung. Kemudian mereka parkir motornya dan ngelihat banyak pendaki di situ. Dan awalnya begitu mereka sampai, mereka ini tidak melepas jas hujan secara langsung gitu, karena mereka ini malu gitulah, kikuk itu canggung, karena melihat semua yang ada di sana, orang-orang ini atau para pendaki yang ada di sana itu berdandan layaknya ya pendaki. Mereka pakai jaket yang tebel, pakai sepatu hiking, sementara mereka itu ya cuma seadanya. Mereka saling memandang satu sama lain. Jadi pakaian dari mereka ini bukan seperti mau naik gunung gitu. Ya misalnya seperti jaket yang tebal gitulah, minimal itu atau apa, itu mereka tidak sama sekali. Dan mereka cuma pakai celana jeans pada waktu itu. Nah, begitu mereka sampai, mereka diem, duduk di situ. Kemudian dibaca lagi, oh ini pos istirahatnya. Lalu ada lagi yang bilang di situ, bukan, ini bukan pos istirahat, ini pos perizinannya loh. Nanti kita absennya di situ, terus ngisi apa gitulah. Jadi waktu itu situasinya benar-benar mereka ini bingung dan nampak kekok gitu, canggung. Dan mereka ini tidak tahu harus ngapain. Dan gak lama kemudian, sekitar 15 menit, akhirnya ada satu orang yang datang menghampiri mereka. Jadi orang ini adalah seorang mas-mas gitu. Nah mas-masnya ini tanya, "Loh lah masnya ini rombongan dari mana?" "Kami dari Banjarnegara Mas." "Oh dari Banjar toh? Mau naik ke perahu?" "Iya Mas, kami mau naik Gunung Prau." "Oh ya sudah kalau gitu, ini diisi dahulu." Sambil ngasihin selembar kertas, "Nanti bayar tiketnya di sana ya." Nah, jadi mereka ini nggak tahu kalau itu namanya simaksi atau mereka ini mau registrasi, nggak tahu. Setelah mereka baca, oh jadi ini formulir pendaftarannya, nanti kita bayar di sana. Akhirnya mereka ngisi bareng-bareng di sana. Nah, mas-masnya ini bilang lagi, nah aturan-aturannya nanti di sana gini Mas, nggak boleh menyalakan api. Selain itu juga nggak boleh bicara yang kotor-kotor lah, bicara yang nggak bagus, itu dilarang. Lalu mas-masnya jangan buang sampah sembarangan. Pokoknya dijaga sikapnya ya selama di sana. Ini kan pendakian pertama kan? Iya Mas, betul Mas. Kok Masnya tahu? Ya tahulah, bisa kelihatan Mas. Pokoknya kayak gitu ya Mas, tolong diingat-ingat. Iya Mas, iya siap. Ya sudah diisi dahulu itu. Nah, begitu mereka ngisi simaksi, waktu itu sudah sekitaran jam 8 malam. Mereka sampai di pos perizinan itu kan. Setelah simaksi, mereka ngisi semua biodata dan lain-lain, menyerahkan KTP, kartu identitas itu.
Setelahnya diserahkan ke mas-masnya tadi, dan tidak lama kemudian mas-masnya ini sudah mengizinkan. Oh ya sudah siap semua ya. Ya sudah, tolong dijaga ya. Nanti hati-hati sama, terus itu tadi pesan dari saya, tolong diingat-ingat ya mas. Jadi jangan menyalakan api, jangan buang sampah sembarangan, jangan bicara-bicara kotor. Pokoknya dijaga sikapnya selama di sana. Oke mas, siap mas, jawab mereka. Nah, mereka pun nunggu di situ. Mereka nunggu sambil ngeliatin pendaki-pendaki yang lain. Nah, ini kok mereka ini pada duduk-duduk santai ya? Ya sudahlah, ditunggu aja. Ini mungkin bukan jamnya naik, mungkin nanti ada jamnya naik sendiri, ada startnya naik jam berapa gitu, mungkin jam 10. Jadi mereka ini berlima awalnya berpikir kalau pendakian ini akan dilaksanakan nanti bareng-bareng gitu loh. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka sudah punya izin untuk naik waktu itu juga. Tapi yang ada di pikiran Galuh dan teman-teman ini, mereka nunggu pendaki-pendaki lain ini kok mereka belum berangkat. Ditunggulah di situ. Ditunggu lama sampai jam 10 malam, ternyata kok tidak berangkat-berangkat para pendaki ini. Nah, Galuh ini bilang ke teman-temannya, itu kok pendaki-pendaki lain belum naik ya? Apa mereka ini sudah turun? Atau gimana sih? Apa kita ini harus naik sendiri gitu? Nah, teman-teman juga bingung menggelengkan kepala. Salahnya mereka, Galuh dan teman-teman ini mengakui mereka ini malu untuk bertanya pada waktu itu. Akhirnya diputuskanlah di situ kesepakatan mereka berlima, ya sudah yuk naik aja. Akhirnya mereka pun naik pelan-pelan. Mereka jalan, dan ketika mereka awal jalan itu, para pendaki lain ini tidak pada memperhatikan mereka gitu. Dalam artian ya pendaki yang lain ini juga sibuk dengan dirinya sendiri. Akhirnya mereka lanjut jalan. Nah, awalnya mereka melewati perkampungan penduduk. Lalu mulailah suasana ini nampak sedikit terang gitu. Jadi hujan ini sudah mulai reda. Mereka jalan pelan karena licin dan mulai memasuki perkebunan warga. Dan jalan ini langsung agak menanjak gitu. Disitulah Galuh ini merasa, dia bilang kan ke teman-teman lain, oh bagus juga ya pemandangannya itu, dari situ bagus, bisa lihat pemandangan lampu-lampu kota. Dia bilang kan ke teman-temannya, seru juga ya ini kalau naik gunung ini. Nah, udah tak bilang kan, kata si Awet itu, pasti seru. Udahlah, jalan-jalan. Akhirnya mereka tetap jalan. Nah, sementara jalur ini sudah kelihatan, sudah sangat jelas. Jadi jalur yang ada di Gunung Prau itu jalannya tertata rapi sampai menuju ke pos 1. Nah, begitu sampai di pos 1, mereka itu jadi ingat pesan dari mas-masnya tadi ketika registrasi, ketika simaksi, bahwa tiket mereka ini harus diserahkan ketika mereka sampai di pos 1. Karena nanti di pos 1 ini ada orang di sana. Nah, mereka ketika sampai di pos 1 ini ingat. Nah, begitu mereka ini sampai di pos 1, ternyata suasana ini benar-benar sepi. Nggak ada satu orang pun di situ. Nah, mulailah mereka ini merasa takut karena suasana sudah malam hari, jam 10 malam. Di sana nggak ada satu orang pun. Dan nggak lama kemudian, yang lain ini istirahat, Galuh itu tiba-tiba ngelihat ada ibu-ibu. Ibu-ibu ini pakai topi caping. Jadi topi yang dipakai petani berbentuk kerucut itu. Ibu-ibu ini lewat. Beliau ini gendong sesuatu, kayak seolah-olah ibu-ibu ini baru turun dari kebun gitu. Jadi beliau ini turun seperti biasa, melewati rombongan Galuh dan teman-teman. Dan ada suara waktu itu yang didengar Galuh. Suaranya itu, hati-hati ya dik, jalannya licin. Nah, Galuh ini sempat menjawab, oh iya bu. Nah, Galuh waktu itu kaget, karena ibu-ibu ini lewat seperti biasa. Dan Galuh itu melihat jelas, kalau ibu-ibu itu diem, bibirnya itu tidak bergerak sama sekali. Dan gak memandangi Galuh. Ibu-ibu itu hanya turun menuju ke bawah. Dan ketika ada suara seperti itu, hati-hati ya dik, jalannya licin. Galuh itu kan mau mengarahkan senternya ke arah ibu-ibu itu. Tapi Galuh ini merasa gak sopan, jadi dia urungkan niatnya itu. Dan ibu-ibu ini terus jalan ke bawah. Nah, karena masih penasaran dengan ibu-ibu ini yang sedang turun ke bawah, Galuh pun mengarahkan senternya. Dan ternyata ketika senternya diarahkan ke arah ibu-ibu yang baru turun itu, tidak ada apapun yang dilihat oleh Galuh. Nah, begitu senter ini diarahkan ke titik lokasi lain, Galuh ini ngelihat lagi, topi caping tadi kayak berjalan sendiri. Jadi seolah-olah seperti melayang. Nah, di situ karena Galuh ini takut, dia ini bilang ke teman-temannya, wes yuk kita nggak usah naik aja. Loh, lah kamu ini kenapa loh? Kata teman-temannya, kamu itu kok tiba-tiba cemen gitu? Wong baru sampai di pos 1 belum ngapa-ngapain kita kok.
Iya soalnya barusan ada ibu-ibu itu loh. Barusan tak senter kayaknya topinya itu kok melayang sendiri. Ibu-ibu yang mana? Yang barusan lewat, yang ngomong itu loh. Hati-hati dek, jalannya licin. Mana ada ibu-ibu? Nah, teman-temannya itu juga bingung loh. Kalian tadi tidak melihat ah? Jadi waktu itu Galuh ini cuma mikir kalau teman-temannya itu tidak melihat. Karena waktu itu, waktu ibu-ibu ini lewat, mungkin teman-temannya ini masih pada ngobrol satu sama lain gitu. Jadi mungkin ya tidak fokus kalau ada ibu-ibu yang lewat. Tapi Galuh ini yakin betul kalau memang ada ibu-ibu yang lewat. Kemudian teman-temannya ini kan memberikan motivasi sama si Galuh itu. Udahlah lo, tidak apa-apa. Wong kita ini bareng-bareng. Ayo lanjut jalan lagi aja. Lanjutlah mereka ini jalan. Nah sementara suasana ini sepi, nggak ada satu pendaki pun yang jalan ke sana. Setelah mereka jalan itu dari pos 1 mereka jalan ini masih landai, masih terbilang landai. Jadi mereka mencoba untuk terus menikmati perjalanan itu dan saling ngobrol satu sama lain. Nah begitu sampai di pos 2, mulailah mereka itu sudah mulai agak capek gitu. Karena apalagi senter yang dibawa mereka ini mungkin senter murahan waktu itu. Jadi senter ini kondisinya mati. Dan waktu itu mereka ini cuma mengandalkan lampu dari HP pada akhirnya. Nah, mereka pun lanjut jalan menuju ke pos 3. Nah, disinilah perjalanan itu mulai terasa berat. Jadi jalur yang menanjak, apalagi didominasi oleh akar-akar pohon yang melintang. Tiba-tiba ada petir yang menyambar itu, blar. Dan gak lama setelah itu, hujan deras ini pun turun. Mereka pun dengan terburu-buru pakai jas hujan. Dan mulailah mereka ini berjalan lagi di bawah guyuran hujan. Sementara situasi di situ gelap dan senter yang mereka bawa barusan itu sudah mati. Jadi mereka ini cuma mengandalkan lampu dari HP. Sementara dengan hujan yang deras seperti itu, mereka tidak mungkin gitu kan pakai dari HP mereka. Jadi dalam kondisi yang gelap itu mereka jalan dengan meraba-raba. Dan dari situlah mulai ada konflik satu sama yang lain. Nah Galuh ini sempat bilang ke Awit yang mengusulkan pendakian itu. Galuh ini bilang, "Wit, ini gimana terusan? Kita jalan lagi apa gimana?" Disitulah Galuh ini mulai berkata-kata agak kasar ke Awit. Karena dia ini merasa jengkel waktu itu. Dia ini kembali bilang ke Awit itu, "Ini kan semua gara-gara kamu lah. Kita jadi susah kayak gini di gunung. Kalau kita ndak kesini, kan kita bisa nyaman tidur di rumah. Kalau kayak gini kita jadi susah lah. Kita kedinginan kayak gini." Jadi mulai ada konflik di situ. Nah, jadi mereka ini jalan cuma mengandalkan cahaya dari petir pada akhirnya. Jadi ketika ada petir, blar, mereka ini mulai jalan pelan. Dan hujan ini benar-benar deras. Akhirnya mereka pun tidak tahan. Terus Galuh ini bilang sama teman-temannya, "Ini gimana kalau kita dirikan tenda aja di sini?" "Ya sudah, ayo, kita dirikan tenda aja." Jadi dengan kondisi hujan yang deras dan dingin itu mereka langsung mendirikan tenda di titik lokasi itu. Jadi Galuh dan teman-teman ini merasa seperti diguyur air es gitu. Tangan mereka ini sampai mengkerut gitu karena merasa beku. Nah, waktu itu mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda. Jadi apapun kondisinya, mereka pun tetap mendirikan tenda, itulah. Nah, di situ permasalahan ini mulai muncul. Karena mereka awalnya sama sekali tidak bisa mendirikan tenda. Jadi tenda ini kan tenda dum rencang semua yang memang harus dipasang frame terlebih dahulu. Jadi mereka ini sama sekali tidak tahu cara untuk mendirikan tenda dum itu. Akhirnya total ini sampai sekitar setengah jaman lebih. Mereka ini terus meributkan hal itu, masang frame tenda itu. Satu sama lain ini ribut dalam mendirikan tenda itu. Sementara hujan ini terus-menerus mengguyur mereka semua. Sampai mereka ini menggigil sambil masang tenda. Nah, sampai pada akhirnya tenda ini pun berhasil didirikan. Setelahnya mereka ini langsung semuanya ini masuk ke dalam tenda. Lalu masalah muncul lagi ketika di dalam tenda. Nah, tenda ini yang dibawa, yang disewa oleh Awit ini tenda untuk ukuran 3 orang. Sementara mereka ini terdiri dari 5 orang. Itu kan jadi satu masalah sendiri. Kita bisa bayangkan lah rencang semua bahwa tenda dengan ukuran 3 orang ditempati oleh 5 orang. Dan belum lagi beberapa barang bawaan yang mereka bawa. Jadi situasi pada saat itu benar-benar menjengkelkan. Dan Galuh ini mengakui dia udah tidak bisa lagi berpikir pada waktu itu. Dan ketika mereka ini masuk tenda, mereka ini kan menggigil gitu karena baju mereka ini sudah basah. Lalu di satu sisi juga mereka jengkel satu sama yang lain dengan teman-temannya. Apalagi Galuh yang waktu itu jengkel dengan Awit.
Dan ketika mereka ini di dalam tenda itu, tiba-tiba ada petir yang menyambar dengan sangat keras. Buar! Kemudian terdengar ada seperti pohon ini yang roboh, gitu loh. Brak! Disitulah mereka ini mulai benar-benar takut, mulai agak panik karena suasana ini mencekam. Jadi mereka ini tidak tahu lagi harus gimana. Mereka ini cuma ada di dalam tenda, diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka ini cuma diem, nggak ngomong apapun di situ. Nah, dalam kondisi dingin itu, mereka rebutan tempat pada akhirnya. Karena secara otomatis tubuh mereka ini kan saling berhimpitan. Karena tenda itu begitu kecil. Dan tidak lama kemudian, tenda ini dari sela-sela itu netes air. Jadi tenda pun tembus gitu, rembes. Apalagi di bawah, mereka tidak bawa alas gitu, tidak bawa matras, tidak bawa tikar untuk dijadikan alas. Jadi bisa dibayangkan suasana waktu itu Rensan semua benar-benar dingin. Mereka itu akhirnya saling berebut tempat gitu. Dan sampai pada akhirnya ada temannya dari Galuh ini yang namanya Aang. Ini konflik dengan yang namanya Awit. Jadi mereka ini agak ribut sampai mau berantem karena rebutan tempat. Awit ini menginginkan Aang untuk ada di pinggiran, sedangkan Aang ini sendiri tidak mau lah di pinggiran. Karena dia ini tidak mau kalau badannya ini jadi kena air nanti basah, tambah dingin. Jadi akhirnya di situ ribut si Aang sama si Awit itu. Nah, dengan situasi dan konflik seperti itu, di luar hujan deras juga banyak petir. Aang ini kemudian buka tenda gitu loh. Brak! Aang ini keluar tenda, dia tidak pakai baju. Dia ini cuma pakai celana yang sudah basah juga. Dia ini keluar dan lari ke atas entah kemana. Nah, teman-temannya juga bingung. Itu kenapa? Kok Aang lari ke atas? Yos lah, biarin itu. Asu ancan, bikin masalah aja di sini. Nah, Galuh ini bilang, jangan gitu lah Wit. Itu kan teman kita. Ayo kita carilah. Nanti kita tanggung jawab gimana ke orang-orang desa. Terus kita harus ngomong apa kalau Aang ini hilang ke orang tuanya. Kamu jangan gitulah, itu teman kita, ayo cari. Nah, sedangkan suasana di luar itu masih gelap, masih hujan deras dengan petir ini yang menggelegar, duar. Jadi sementara ketika Aang ini lari ke atas, mereka itu tetap berseteru satu sama lain. Mereka saling menghujat dan konflik di situ benar-benar parah. Dan gak lama kemudian, akhirnya Galuh ini sekali lagi bilang sama si Awit agak keras, ayo Wit, cari Aang, aku sama kamu berdua, kita keluar cari Aang, ke atas kita. Nah terus nanti di luar gimana? Kita kan nggak ada center. Ya sudah gimana caranya lah, pokoknya kita harus cari Aang. Emang kamu nggak mau cari Aang? Kamu mau pulang gitu aja? Sementara Aang ini hilang di atas. Ini kan gara-gara omonganmu sendiri kemarin. Kamu bilang kan kemarin itu, kalau nanti ada temen yang hilang, bakalan seru kayak di film-film. Ini dijawab kan doamu. Awit ini harinya diem. Kemudian dia ini bilang, ya sudah, ayo kita cari. Nah, mereka pun pada akhirnya berempat, semuanya ini keluar menuju ke atas, ke pos 3 untuk mencari si Aang itu. Dan perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3 ini didominasi oleh akar-akar pohon. Dan jalannya ini menanjak. Dan begitu hujan deras, aliran atau jalur jalan ini kan jadi seperti sungai gitu. Jadi air itu mengalir dengan sangat deras ke bawah itu seperti sungai. Dan mereka ini kesulitan jalan. Apalagi pada waktu itu nggak ada penerangan sama sekali. Mereka itu cuma mengandalkan petir yang menyambar. Jadi ketika ada petir yang menyambar, buar, ada cahaya, ada kilat itu, mereka jalan dengan meraba-raba menuju ke atas untuk mencari teman mereka itu, si Aang. Nah, pada saat itu ketika mereka ini naik, Galuh ini melihat ada sosok ibu-ibu yang dilihatnya di pos 1 tadi. Ibu-ibu yang pakai topi caping itu. Dia ini berdiri dan senyum ke arahnya si Galuh gitu. Nah, senyumnya itulah yang bikin Galuh itu merinding. Yang kedua, Galuh ini merasa nggak masuk akal. Ada ibu-ibu di tengah kondisi hujan deras seperti ini, di tengah hutan lagi, dan kondisi sudah malam hari gitu kan. Kenapa kok ibu-ibu ini ada di sana? Dan ibu-ibu itu senyum, gitu loh, ke arahnya Galuh. Akhirnya Galuh pun membalikkan badannya, dan dia pun berusaha untuk nggak gubris ibu-ibu itu. Dia terus mencari Aang. Dia jalan pelan-pelan, dan nggak lama kemudian sosok ibu-ibu ini seperti melayang gitu di sampingnya Galuh. Terus dia ini bilang lagi seperti tadi, hati-hati oleh ojo melayu. Nah ketika ibu-ibu ini ngomong seperti itu, Galuh pun udah gak tahan, dia takut, dia turun sambil agak berlarian. Sampai beberapa kali terjatuh si Galuh ini. Dia bangun lagi karena dia ini benar-benar ketakutan. Dan tidak lama kemudian sosok ibu-ibu ini datang lagi. Datangnya ini jadi seperti melayang. Terus ngomong lagi hal yang sama si Galuh, hati-hati oleh ojo melayu. Nah,
Galuh pun semakin takut karena terus-terusan ibu-ibu ini ngomong seperti itu, ngomong hal yang sama. Dan nampak di situ Awit ini mengikuti di belakang Galuh, dan entah Awit ini melihat atau tidak. Nah, mereka ini berdua jalan turun menuju ke arah tenda. Dan begitu hampir sampai di lokasi tenda, mereka berdua pun kaget. Loh, ini yang lain mana? Kok tendanya juga nggak ada? Jadi teman-temannya tadi yang ikut mencari Aang ternyata belum juga kembali ke lokasi titik tenda. Dan yang kedua, tenda yang mereka tempatkan di sana ini udah nggak ada sama sekali. Entah waktu itu terkena badai apa gimana, mereka ini nggak tahu. Yang jelas Galuh ini ingat betul ada 2 pohon besar di sana dan mereka ini mendirikan tenda di antara kedua pohon itu. Tapi begitu mereka berdua, si Galuh sama Awit ini sampai di sana, tenda ini udah nggak ada. Nah, di tengah suasana yang gelap, hujan yang deras, juga petir yang masih terus menyambar-nyambar, Galuh ini sangat ketakutan. Dia ini jadi bingung, dia nggak sempat lagi mikirin teman-temannya. Jadi yang ada di pikiran Galuh setelahnya ini, dia harus cari bantuan, dia harus cari pertolongan ke bawah. Disitulah akhirnya Galuh dan Awit ini jalan ke bawah dengan tertatih-tatih karena benar-benar gelap dan nggak ada senter. Di situ mereka jalan. Nah, ternyata jalan ini tertutup pohon rencang semua. Jadi pohon yang tumbang tadi, yang mereka sempat dengar ketika di dalam tenda, ada pohon yang tumbang itu ternyata di situ. Jalur ini tertutup pohon yang sangat besar. Pohon itu tumbang di tengah-tengah jalur. Nah, Galuh dan Awit ini benar-benar bingung mereka harus lewat mana. Sementara di kiri mereka ini jurang, di kanan mereka ini hutan yang sangat lebat, ke kawasan hutan, ke tengah hutan yang lebat. Mereka ini bingung harus gimana ini. Jadi pada saat bingung itu Galuh dan Awit ini akhirnya kembali memutuskan untuk ke lokasi titik tenda mereka tadi gitulah. Jadi mereka ini ke sana dan sekali lagi mereka tidak melihat adanya tenda di situ. Nah, nggak lama kemudian ada yang memegang pundak dari Galuh. Jadi seolah-olah ada tangan yang megang pundak Galuh. Galuh ini ngerasa, dan dia ini merasa ini sesuatu yang nggak beres. Jadi waktu itu Galuh ini ngerasa memang kalau di pundaknya ini ada yang megang, tapi dia ini diem karena dia ini tahu ini bukan manusia. Dan nggak lama kemudian tangan ini mulai meraba ke arah kakinya dari si Galuh. Dan benar-benar jelas ketika Galuh ini melihat ke bawah, ada tangan besar yang seolah-olah meraba kakinya Galuh. Nah, di situ Galuh ini jalan pelan-pelan. Dia bilang ke si Awit ini, "Wit, jangan di sini, Wit. Aku takut, Wit. Pindah-pindah." Akhirnya mereka pun pindah ke titik yang ada di sebelah. Dan gak lama kemudian ada tangan lagi yang meraba pundaknya dari Galuh. Dan begitu dilihat sama si Galuh, tangan ini ukurannya sangat besar dan gak ada apapun di belakang dari tangannya. Jadi hanya seonggok tangan yang besar di pundaknya dari si Galuh itu. Galuh ini kaget. Nah, di situ Awit ini tanya, "Kamu ini kenapa loh?" Itu menandakan kalau Awit ini kan nggak lihat, nggak apa-apa. Kemudian dilihat lagi, tangan ini udah nggak ada. Nah, nggak begitu lama, ada suara orang yang minta tolong dari arah kejauhan. Tolong, tolong, tolong. Nah, karena suasana ini sedang hujan deras, jadi suara minta tolong itu terdengar samar-samar gitu. Dan mereka pun akhirnya menghampiri suara itu. Nah, ketika didengar dengan seksama, ini suaranya si Tejo sama Faruk, yang waktu itu juga lagi nyariin si Aang itu di atas. Tolong, tolong. Akhirnya dideketilah pelan-pelan suara itu. Ternyata begitu dideketin, si Tejo ini bilang, "Ini loh Aang sudah ketemu." Dia sudah ketemu. Nah, yang ada di pandangan Galuh waktu itu, karena suasana ini gelap, Galuh itu tidak melihat ada sosok Aang yang ada di sebelahnya dari si Tejo. Jadi Galuh ini cuma melihat ada Tejo dan Faruk. Mereka ini berdua jalan menuju ke arahnya Galuh. Nah, begitu mereka ini dekat, si Tejo ini nampak seperti gandeng sesuatu. Tapi yang dilihat Galuh, Tejo ini berjalan sendiri dengan si Faruk. Begitu mereka dekat, "Loh, Jo, kamu dari mana, Jo?" "Ya ini aku menemukan si Aang ini loh. Ini tak temuin di sana." Semua ini bingung. "Aang gimana maksudmu?" Begitu Tejo ini noleh, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi Tejo ini merasa masih megang tangannya Aang. Nah, Tejo pun melihat ke bawah, dan ternyata cuma ada tangan yang dipegang oleh Tejo. Dan Tejo pun langsung melemparkan tangan itu. Wah, mereka semua ini akhirnya lari ketakutan menuju ke lokasi dari tenda tadi. Begitu mereka semua sampai, ternyata tenda ini ada di situ. Nah, Galuh dan Awit ini kan benar-benar bingung. Akan tetapi mereka ini memutuskan untuk diem aja, nggak bilang sama Tejo dan Faruk. Karena kondisinya ini benar-benar parah. Kalau mereka bilang itu jadi masalah lagi nanti. Mereka semakin takut, si Tejo sama Faruk itu. Nah, setelahnya mereka berempat ini masuk ke dalam tenda dan diem di situ.
Karena kondisi mereka ini benar-benar bingung mau ngelakuin apa untuk mencari si Aang. Dan mereka juga sangat kedinginan, mereka ini menggigil. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki. Dek, dek, dek. Dan mereka itu ngerasa kalau ini bukan suara orang yang sedang mendaki. Karena suaranya itu kayak orang yang sedang meloncat. Dek, dek, dek. Mereka berempat ini cuma diem. Karena pengakuan mereka di belakang hari, mereka berempat pada waktu itu mengakui kalau suara itu seperti suara pocong yang sedang meloncat. Dan itu terus-terusan gitu loh, suara itu mengitari tenda mereka. Sampai di sekitaran 1 jam kemudian, suara itu pun hilang dengan sendirinya dan berganti dengan suara langkah kaki yang terdengar ini banyak. Akhirnya mereka ini pastikan kalau ini benar-benar suara langkah kaki dari pendaki, karena suara langkah kakinya lebih dari 4 orang gitulah, suara langkah kaki yang banyak. Nah, waktu itu mereka ini buka tenda dan mereka ini melihat ada beberapa pendaki yang sudah jalan dengan si Aang dari arah atas. Nah, pada saat itu kondisi Aang ini nampak sudah pakai jaket. Dia ini jaketnya juga jaket yang tebel, dia udah pakai kerpus gitu, cendung itu, dan sudah nampak hangat lah pokoknya pada waktu itu. Dan ternyata Aang ini ditemukan oleh satu rombongan pendaki asal Temanggung di bawah sebuah pohon yang besar. Ini sedang meringkuk kedinginan, menurut penjelasan dari para pendaki yang dari Temanggung itu. Nah, singkat cerita, mereka berlima ini dievakuasi untuk turun ke bawah oleh para pendaki asal Temanggung pada saat itu juga. Dan alhamdulillah mereka semua tiba di bawah dengan selamat dan tanpa mengalami kendala apapun. Nah, dari situlah Galuh dan juga teman-temannya ini, terutama si Aang, ini mengucapkan terima kasih kepada para pendaki, satu rombongan pendaki yang dari Temanggung itu, dan mereka pun memutuskan untuk menginap di Patak Banteng di malam itu. Baru di keesokan harinya mereka berlima pun pulang, dan sampai pada akhirnya mereka tiba di Banjarnegara dengan selamat. Nah, rencang semua, dari cerita inilah kita ini belajar banyak sekali bahwa pendakian itu bukan untuk main-main. Sekali lagi, ketika kita di alam liar, ketika kita di alam bebas, kita harus siap menghadapi berbagai macam kendala, resikonya termasuk dari sisi cuaca dan juga dari sisi ya mental gitu, fisik. Dan yang paling penting ini keakraban bersama dengan teman-teman. Kita akan diuji di sana gitu loh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Saya Sumarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.